Baik lagi dengan Edwin dan Dodi. Bukan Edwin Jodi ya. Tapi Edwin dan Dodi. Kali ini TKD ngebahas, emang beda Win ya? Zaman kita, emang beda kalau kita ngelihat, kalau ngelihat anak zaman sekarang tuh ya, maksudnya yang sekolah menengah ke atas lah, SMA, SMK gitu ya. Sekecil itu kita dulu gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya. Ya ini kan sebenarnya kita kan tadinya kan niatnya cuma nongkrong ya, karena kita habis ngambil footage gitu untuk konten kan. Terus kita nongkrong di satu kafe, terus kita lihat banyak anak SMA. Ada ya yang ngerokok seperti orang dewasa, bagaimana? Sebenarnya lumrah. Cuman akhirnya jadi ke kita tuh, kita berpikir, oh kita dulu begini ya ternyata gitu. Begitu so tahu dan berasa udah paling tahu paling banyak ya, paling dewasa gitu paling ya. dewasa. Padahal setelah kita seumuran kita sekarang ini, lihat anak-anak SMA yang kita dulu juga ngalamin begitu, kecil banget gitu mereka gitu ya. Berarti kita dulu begitu gitu. Ya, kita dulu begitu. Jadi so tahu banget dulu ya. Jadi berkaca. Betul ya. Ya pada saat di fase itu kita nggak sadar gitu. Kita sadarnya seakan-akan kita kan wah lebih banyak tahu lah gitu sekarang, malah lebih banyak tahu dari orang tua gitu. Atau kita nggak punya pembanding dulu, maksudnya zaman nongkrong itu zaman nongkrong anak-anak seumurannya mereka semua gitu. Bisa seumuran jadi. kita semua dulu gitu. Kalau sekarang kan udah banyak kafe misalnya nongkrong, jadi bercampur ketika ada orang-orang dewasa juga nongkrong di situ, ngelihat itu ya bisa jadi kecil juga ya. Iya. Kita yang merasa jadi seorang tua banget sih gitu kan. Mungkin bercampurnya gitu ya. Iya. Kita dulu nggak bercampur kayak gitu. Jadi di masanya remaja itu yang orang-orang yang ngisi itu mereka aja gitu. Iya. Kita aja dulu gitu. Seumuran aja gitu. Gitu. Apa begitu nggak? Bisa jadi begitu gitu. Jadi ya. Bisa jadi begitu. Tapi ya jelas mungkin gaya pergaulan sih ya kesamaannya ya sama-sama senang nongkrong lah. Dulu juga kan kita senang cari tempat tongkrongan. Cuman ya berbeda di pola pikir aja sih. Entah, gue juga gak gitu paham sih kalau misalkan pola pikir anak-anak sekarang tuh kayak gimana. Gen Z lah, kita sebut Gen Z gitu. Gen Z ya sama Gen Alpha udah mulai Gen Alpha. Gen Alpha. Gen Alpha udah mulai nih. Gen Alpha tuh gimana maksudnya? Gen Alpha kelahiran 2006 ya ke sini ya. Oh 2006 ke sini. 2008 ya. 2006 oh ya Gen Alpha ya. Gen Alpha udah. Kenapa disebut Gen Alpha? Nggak tahu tuh, gue belum cari tahu sih. Cuman yang terakhir itu Gen Alpha namanya setelah Gen Z itu. Gen Z itu. Gen Z itu kan 2006 ya kalau nggak salah. Gitu. Nah tadi tuh yang bikin penasaran juga, yang mau kita gali nih dari zamannya kita remaja dulu ya, mungkin kita seumuran ya. Apa ada hal pembeda apa gitu dulu yang ya paling tadi tuh yang pembedanya dulu tuh kita seolah-olah dilepas sama orang tua gitu ya. Jadi apa-apa tuh cari sendiri gitu ya. Pemecahan masalah gitu kan. Iya. Nggak pernah bawa-bawa. Kalau sekarang kan kayaknya dilindungin banget gitu sama orang-orang tua zaman sekarang gitu. Oh iya, kita terlalu overprotective atau gimana gitu ya. Tapi kita sebagai orang, itulah pembeda. Maksud gue gini loh. Pertanyaan selanjutnya, kita dulu yang begitu jadi punya resolusi sendiri, akhirnya bisa tumbuh dewasa dengan dibiarkan seperti itu, atau anak-anak sekarang yang diempanin begitu, Win? Menurut lu gimana tuh? Gimana ya? Dulu gitu agak kompleks sih kalau misalkan. Takutnya mudah-mudahan ini ya bisa dibilang ada semacam unsur subjektif lah, karena penilaian dari sudut pandang kita sendiri kan. Iya, gitu kan. Beda lagi kalau misalkan kita ajak Gen Z untuk ngasih sudut pandang, juga pasti akan ada pertentangan di situ. Tapi ini kan kita cuman bukan untuk sebagai pembenaran, tapi pengalaman kita dan sudut pandang kita, ya kita berinterpretasi seperti ini gitu loh. Kalau misalkan dibandingin dulu sama sekarang secara mental, contoh lah, gue dulu nggak terbuka sama orang tua juga mungkin mereka sibuk dengan urusannya sendiri, urusan rumah tangganya sendiri, dan anaknya dibiarin sekolah segala macam. Di situ ketika gue punya masalah, ketika gue masih SD, SMP, SMA itu gue punya masalah, ya gue pikirin sendiri gitu loh. Gue pikirin sendiri. Tapi ketika ada guru manggil, baru orang tahu, oh nih anak punya, orang tua tahu, oh nih anak gue punya masalah ternyata. Ketika misalkan orang tua dipanggil karena gue berantem gitu kemarin. Nah itu begitu gitu loh. Nah tapi
Tapi kalau sekarang posisi gue sebagai orang tua gitu, gue nggak tahu apa yang memicu gue. Jadi gue juga mungkin karena berkaca sama keadaan gue dulu, terus gue akhirnya jadi protektif sama anak gue, jadi pengawasannya lebih daripada orang tua gue dulu gitu kan. Itu yang membedakan kali ya. Untungnya loh, mereka nggak protes. Betul. Coba anak-anak kita tahu, atau kalau anak-anak kita mencari tahu ya, menggali. Back to 90 lah bilangnya, tahun 90-an. Wah, bapak dulu gitu, ayah juga dulu begitu gitu kan. Masa kita nggak dikasih bebasan itu? Atau terlalu nurutnya mereka, terlalu dibuat menurutnya mereka sekarang itu gitu. Terlalu dibuat menurut sama kita gitu loh. Didikannya gitu kan. Bisa jadi karena apa jangan dikorelasikan dengan zaman ya, maksudnya zaman yang sekarang yang ya sejak munculan begal segala macam kan. Jadi overprotective di situ kan, anak-anak harus pulang sekolah, pulang cepat segala macam gitu kan. Karena mungkin kalau misalkan orang tua dulu, mungkin ibaratnya kayak misalkan tawuran atau misalkan kalau dulu tawuran antar SMA, kalau sekarang antar geng gitu kan. Yang masih begitu juga. Karena memang bicara masalah teknologi, otomatis secara keterbukaan informasi itu masih sempit. Kalau sekarang medsos itu bisa, detik ini ada kejadian, detik berikutnya langsung bisa viral, bisa dikonsumsi orang banyak, tersiar ya. Akhirnya sebagai orang tua juga akhirnya menimbulkan kekhawatiran. Dulu juga sebagai orang tua juga punya kekhawatiran, tapi nggak pernah disodorin sama berita-berita yang seperti itu gitu loh. Kalau sekarang kan kita disodorin, mau nggak mau kita buka TikTok, kita buka Facebook, Instagram atau medsos yang lain. Ada kejadian ini kalau yang gue rasain ya, itu biar bagaimanapun itu menanamkan warning ke gue. Oh, anak gue harus hati-hati nih gitu. Akhirnya juga gue bersikap lebih protektif daripada ke orang tua gue dulu ke gue gitu. Itu bisa jadi begitu sih kayaknya. Yang gue alami nih begitu gitu. Jadi otomatis kita sebagai orang tua sekarang itu akan yang ikut berpengaruh sama pola pikir anak atau misalnya perilaku anak yang sekarang gitu, dengan perilaku kita gitu loh, dengan cara kita mendidik, dengan cara kita mengawasi, dengan cara kita memberi arahan. Kita kan punya informasi yang banyak, tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu apakah berimbang informasi yang kita serap itu atau enggak. Ada baik, ada buruk, ada hati-hati, ada ya bebas-bebas aja, aman-aman aja. Tahu-tahu kita hanya cenderung khawatir, akhirnya kita lebih banyak secara nggak langsung lebih protek gitu ke anak sekarang gitu loh. Nah, anak sekarang ini akhirnya kan biar bagaimana difasilitasin ini biar aman, bisa fasilitasin itu biar aman. Iya, menurut lu kita sebut aja ya keradikalan, kebrutalan mereka itu sama nggak dengan kita dulu gitu? Maksudnya pengen kesini, pengen kesana, sama juga nggak gitu? Dia kelebihan energi gitu, sama nggak? Kalau bicara masalah konteksnya kelebihan energi itu sama sebenarnya. Sama. Sifat ingin tahunya itu kan sama, anak-anak begitu ya? Remaja tuh begitu. Dia pengen eksplor semua gitu. Hal-hal baru kan pengen dieksplor sama dia. Tanpa saringan ibaratnya gitu loh. Saringannya ini ya karena warning dari orang tua, meskipun itu kebanyakan banyak terabaikan juga gitu kan. Ada plus minusnya juga. Keterbukaan informasi itu ya. Kita mungkin hanya sebatas dulu yang miring-miring ya, tau lah ya maksudnya, yang nontonnya di ngumpul gitu kan, sama majalah itu kan. Hanya sebatas itu gitu. Sekarang kan keterbukaan informasi yang mereka bisa didapatkan di mana aja gitu kan, melalui apa aja yang tanpa pengetahuan kita juga. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran berlebih juga ya. Oh iya, bagi orang tua kan. Iya, gue sepakat itu. Sehingga nggak ada batasnya. Kekhawatiran berlebih itulah diekspresikan sama orang tua, akhirnya ya overprotective tadi itu. Iya. Gitu. Padahal sama kan, dulu sedikit informasinya, tapi kan orang tua pengawasannya nggak terlalu seperti sekarang pengawasannya gitu kan. Gitu. Karena orang tua dulu kekurangan informasi gitu. Iya. Nah, sama nggak? Tadi yang mau gue tanya itu apa ya? Sama nggak maksudnya model orang tua dulu sama sekarang sama nggak? Maksudnya dulu kan sama-sama dulu bekerja orang tua ya, gitu kan, nggak sempat ingin anak. Sekarang kan juga bekerja yang sudah mulai banyak yang part time kayak gitu kan. Dulu kan belum kenal begitu kan. From
work from home gitu kan, bisa di rumah jadi sambil bisa ngawasin gitu kan. Mungkin itu pembeda juga ya, jadi sehingga dia bisa sedikit mengawasi gitu, sedikit gitu kan, mengawasi anak-anaknya gitu, perkembangannya. Atau sama aja gitu, maksudnya sebenarnya yang jelas yang sangat menjadi sumber perbedaan itu adalah keterbukaan informasi sih dulu dan sekarang. bener banget itu sangat berpengaruh loh. Makanya itu kadang-kadang itu. ini kadang-kadang gue yakin pandangan gue agak salah sih, bukan mungkin salah sih. Gue nggak sepakat dengan ada generasi ini generasi itu. Mungkin untuk level tertentu itu bisa terpakai. Tapi kalau ngelihat sekarang, kita nggak bisa hanya melihat oh ini Gen Z, enggak. Ini justru zamannya zaman Z gitu loh ibaratnya. Iya. Kita tuh termasuk orang yang kita ngalamin dan, di situ, dan pola pikir juga akhirnya terbawa itu gitu, terbawa zaman itu gitu. Bukan terbawa, kita masuk di situ juga. Masuk di situ gitu loh akhirnya. Ya itu gitu. Ini tuh zaman Z gitu loh. Zaman Z yang namanya anak-anak sudah tidak ada barrier lagi atau penghalang lagi untuk mencari informasi. Dia bisa mencari informasi secara mandiri di setiap medsos. Apapun negatif atau positifnya dia mau cari tahu ya dia gampang cari tahu. Dan itu kan untuk anak-anak sekarang sendiri sudah ada dampaknya. Tapi untuk orang tua juga sendiri juga sekarang nggak kekurangan informasi sebenarnya, justru malah kelebihan informasi gitu. Nah, akhirnya kita nggak punya kemampuan untuk menyaringkan gitu. Iya, satu lagi yang tadi mau gue tanyakan tuh, menurut lo proses pertumbuhan yang bagus tuh yang apakah di zaman kita dulu yang begitu atau sekarang dengan segala kebutuhan informasi? Bagusan yang mana gitu maksudnya kalau ditimbang-timbang ya? Kita dengan tadi tuh salah satu mencari solusi sendiri kalau dalam masalah gitu kan, ngadepin sendiri segala macam gitu kan. Ya. Nah, sekarang apa orang tua gitu kan, menghambat nggak gitu kayak gitu. Ke akhirnya dia struggle-nya gitu. Gue masih percaya zaman kita dulu atau zaman orang tua kita dulu itu jauh lebih bagus secara mental. Ya kita sering. Oh itu udah ada risetnya itu. Jadi generasi apa namanya? Fragile sekarang. Fragile. Malah kalau misalnya dulu orang bilang tuh di barat tuh kalau nggak salah generasi strawberry gitu ibaratnya. Bener. Itu Renal yang bilang. Jadi kalau secara mental gue sepakat lah. Ibaratnya kan suka ada tuh. Tapi kenapa kita nggak mau ngelepas begitu coba? Kalau kita menyepakati zaman kita yang kita lalui dulu 90-an itu ya, kita iyakan sekarang gitu. Tapi kenapa kita nggak mau sedikit menerapkan itu kan? Ya karena itu juga jadi kayak semacam apa ya? Jadi, kayak kontraproduktif sih sebenarnya jadinya. Karena satu, media informasi teknologi udah seperti inilah keadaannya. Otomatis itu akan membuat mau nggak mau si orang tua sendiri terbentuk pola pikirnya karena ada pengaruh itu gitu loh. Ibaratnya gini, anak-anak sekarang umur 20 tahun, 25 tahun udah bisa punya duit segala macam sebenarnya. Ya udah bisa menghasilkan ya. Sebagai orang tua, gue pengen anak gue juga kayak gitu loh, gitu loh. Sebagai si anak sendiri juga pasti bahkan pengen seperti itu. Nah, kalau itu iya, artinya gue iyakan itu. Artinya ada pemikiran yang sinergis sebenarnya antara orang tua sama anak. Cuman metodenya jadi kita nggak punya bahan untuk itu, untuk mengarahkan ini akhirnya hanya mengandalkan udah lu sekolah yang tinggi aja, lu sekolah yang bagus, pilihin sekolah yang bagus. Artinya sudah dipilihkan gitu loh. Bahkan si anak sendiri pengen sekolah yang bonafit atau yang elit gitu. Nah itu. Sementara kalau di zaman kita dulu, tolak ukurnya apa? Kemampuan orang tua biayain sekolah kita. Kalau misalnya rendah, ya sekolah di mana aja, yang penting sekolah. Tapi bukan berarti itu jaminan kita nggak sukses. Banyak juga yang sukses tuh. Tapi itu secara mental sekali lagi. Artinya orang dulu tuh lebih terpacu dan terpicu untuk mencari solusi sendiri gitu loh. Akhirnya itu membentuk mental mereka. Kalau anak sekarang fasilitas sudah banyak banget, bahkan orang tua dengan pola pikir yang sekarang ini memfasilitasi anaknya itu seluas mungkin gitu, sedetail mungkin gitu. Nah, akhirnya ya mau nggak mau kalau misalnya disalahkan kita, ya nggak bisa juga generasi kita itu disalahkan yang mengakibatkan generasi sekarang tuh lebih lembek gitu daripada dulu. Karena kita juga terpapar sama informasi-informasi yang berlebihan gitu, over informasi gitu jadinya. Akhirnya kan kita juga kesulitan sebagai orang tua tuh menyaring yang mana nih gitu. Pokoknya kelihatan bagus tanpa ada kesempatan untuk mentelaah dulu gitu loh.
masih nggak selaku orang tua yang anaknya melewati zaman sekarang ini, kita sebut zaman sekarang ini ya, bukan anak sekarang, zaman sekarang ini, yang menyisipkan sedikit metode lampau gitu? Ada. Masih nggak? Ada nggak? Masih. Kalau lu nerapin itu juga? Iya, gue masih nerapin itu. Salah satunya apa? Jadi kalau misalkan gue pernah bilang ngaji masih kan? Oh iya, itu Tetap udah ngaji. itu harus. Walaupun konvensional, ngaji tetap ngaji. Iya. Habis maghrib gitu kan? Sholat gitu. Iya, sholat. Tapi yang pasti begini, gue selalu ngingetin, kalau punya masalah, kita bukan orang yang cari masalah. Artinya cari masalah kan beda sama masalah yang datang ke kita. Coba semaksimal mungkin cari jalan keluarnya. Sendiri dulu. Nah, sendiri dulu. Gitu. Kalaupun memang sudah mentok, baru ngobrol sama orang tua. Gitu. Untuk beberapa hal ya, yang memang untuk kayak misalkan masa depan dia atau ke aktivitas dia di sekolah atau gitu loh, membiarkan itu, membiarkan ya, pembiaran itu. Kita mengulur waktu agar dia berpikir dewasa tentang masalah tadi ya. Atau malah dia juga menunggu gitu, si anak juga menunggu gitu. Nunggu apa? Ya menunggu akhirnya orang tua care dong gitu harusnya. Atau kita malah membiarkan dia ada tuntutan seperti itu. Bedanya sama kita nggak bisa nuntut dulu. Gitu dulu nggak bisa. Nggak bisa. Bapak harus care nggak gitu, nggak ada dulu kayak gitu ya. Simpel lah begini. Kita ditampar nih sama guru gara-gara kenakalan kita. Kalau anak sekarang ngomong ke orang tuanya, reaktif langsung. Iya, orang tuanya reaktif. Padahal itu generasi zaman dulu kita ya sebagai orang tua. Nah itu yang kita harus kontraproduktif. Cuman ketika kita muda dulu, kita ditampar, kita nggak berani ngomong sama orang tua karena kita bakal ketahuan nakal gitu kan. Nah itu dampak, makanya zaman sekarang tuh mau tua mau muda mau generasi sebut gen Z atau gen X kita atau gen apapun itu yang zaman pendahulunya, kita tuh nggak bisa terlepas dari zaman yang ada sekarang. Ini adalah zaman Z atau ini adalah zaman alpha gitu. Bukan lagi gen gue lihat ya. Ya mungkin itu sih kayaknya, karena terbatas kan, gue kan hanya ruang lingkup kecil gitu loh. Ini pandangan gue. Kalau misalnya ada yang nonton terus ada komen, oh nggak gitu, nggak begini, ya mungkin punya pandangan jauh lebih luas, punya perspektif yang lebih beragam, ya itu silakan aja. Ya tadi itu ya, jadi kontraproduktifnya kita adalah orang tua yang mengalami era 90-an ya. Ya tahu sendirilah kenakalan remaja tahun 90-an, zamannya lupus ya, zaman segala kekerasan si boy ya. Jadi role model gitu ya. Yang Fauzi tau filmnya? Anak pas papa preman, anak jalan, anak metropolitan gitu kan. Jadi role model gitu kan. Kita sendiri yang merasa punya kekhawatiran berlebih ya, ketakutan. Sendiri. Ya jangan sampai mengalami seperti itu gitu kan. Padahal, nah menurut lo ada nggak, banyak nggak hikmahnya menurut lo kita yang seperti itu dulu gitu ke sekarang ini gitu kan? Ya hikmahnya gimana ya? Banyak sih pasti. Cuman yang gue rasain langsung adalah, gue waktu SMA gue nakalnya begini, jangan sampai anak gue nakal kayak gue gitu. Itu kan bisa dibilang nggak fair ya. tapi kan nggak bisa dibilang kita harus biarkan juga mereka mengalami. Enggak, kita punya pengalaman sebagai referensi dia gitu. Sebenarnya kan gitu. Iya. Gue ngerokok dulu SMA gitu ibaratnya. Anak gue juga biarin aja dia cari ini sendiri kalau misalnya mau ngerokok. Ya sebenarnya kalau mau dibilang fair dalam cakupan yang sempit, ya biarin aja biar fair. Gue juga ngalamin dulu sebagai muda. Dia juga sekarang anak muda ya masanya gitu. Tapi kita nggak bisa. Itu harusnya dijadikan referensi gitu loh. Nah, pembedanya dengan yang kita dapat dulu oleh orang tua kita, itu sedikit referensinya mungkin ya. Sangat sedikit referensinya untuk menasihati kata-kata bijak, kalimat bijak ke kita gitu. Jadi itu, kalau kita kan sudah yang tadi keterbukaan informasi ya, kita sudah banyak kalimat atau kata-kata bijak untuk bisa menasihati anak kita gitu kan. Referensi kita sudah banyak gitu. Salah satunya pengalaman kita tadi itu, dan juga dari referensi lainnya gitu kan, cerita teman, dari bacaan-bacaan gitu kan. Ya tadi terbatas, mungkin orang tua juga pembiaran itu dilakukan ya karena orang tua terbatas juga mau ngomongin apa ke anak gitu ya. Nggak ada, misalnya dia juga nggak punya role model gitu kan. Iya betul. Gitu loh. Nggak punya. Dan dulu kan komunikasi kita, kalau yang gue sama orang tua juga komunikasi ya sedikit gitu. Nah itu juga memang hal-hal di luar itu kita nggak pernah bawa ke rumah untuk kita
komunikasi yang minim, tuangkan di atas meja makan gitu, nggak pernah. Komunikasi yang minim tadi itu juga karena mungkin orang tua juga nganggep ya tadi salah satu nggak punya referensi orang tua, bisa jadi nggak punya referensi, kesibukan, sehingga untuk menyatakan atau menyampaikan itu ke anak gagap akhirnya kan. Kalau sekarang kan kita sebagai orang tua yang mengalami zaman itu gitu ya, 90-an, terus mengalami juga zaman sekarang, ya mau nggak mau kita yang harus punya banyak referensi gitu untuk bisa membuka peluang komunikasi itu ya. Kalau bisa memang dijalin terus itu, itulah memang awalnya gitu. Tapi anak sekarang tuh gue bilang, zaman kita misalkan kita nih taruh kita SMA kita dulu sama SMA sekarang, itu jauh lebih dewasa anak sekarang secara Cepet. teori. Karena apa? Terlalu cepat ya. Terlalu cepat dewasa. Tapi permasalahannya begini, kalau kita kan enggak. Sekarang anak sekarang jago-jago banget ngomong tentang filosofi segala macam. Karena referensinya banyak Iya, kan. referensi tadi ya. Cuman permasalahannya, kita tuh zaman kita dulu kita nggak tahu itu gitu. Kita cuman try and error aja dulu tuh gitu loh. Kita nggak tahu filosofinya gini. Berbuat salah aja dulu. Oh iya. Kapok, baru mikir. Dulu kan kita begitu. Tapi kalau sekarang dia nggak ngalamin itu. Iya. Tapi dia dapat materi-materi itu supaya dijadikan teori. Akhirnya cuma ada di ungkapan-ungkapan aja. Tapi belum tentu dia aplikasinya dia bisa sehari-hari dia bawa itu sebagai jalan hidup dia, enggak belum tentu. Secara pemikiran anak sekarang lebih jago, berfilosofi lebih jago, bikin tagline, bikin kata-kata yang kalau zaman dulu kata-kata mutiara, sekarang lebih jago, lebih estetik lah secara kalimat gitu kan. Anak lebih jago sekarang. Cuman permasalahannya, benar nggak dia terapin itu gitu loh. Apa yang dia punya itu dia terapin itu sebagai untuk membangun dirinya menjadi karakter yang terbaik versi dia gitu. Kalau kita nggak punya, kita nggak punya, kita taunya udah suka-suka aja dulu, mentok taunya mikir. Ya, salah satu model cara konvensional yang memang nggak boleh hilang ya menurut gua. Cara kita lama itu literasi yang tidak digital, konvensional. Dan itu kemelekatan ya. Kita kan kemelekatan kita perlu di hari salah satunya kan. Betul. Di hari itu ya, menulis maksudnya. Nah itu memang itu yang cara konvensional yang harusnya orang tua sekarang tuh tetap menyantolkan itu ke anaknya gitu tetap. Jadi nggak boleh hilang gitu. Jadi tetap ada yang melekat nanti di anak gitu kan. Yeah. Kalau sekarang apa-apa semua digital, tersimpan rapi, terarsip gitu, bisa aja karena kepraktisan ya. Tapi ya kemelekatannya tidak sedalam kita dulu ya. Iya. Bahkan ada anak yang mungkin sampai sekarang masih menyimpan itu gitu kan. Nah itu kemelekatan yang ya kalau gue bilang sih itu nggak bisa nggak lewat begitu aja gitu, nggak lepas, nggak hilang gitu. Itu salah satunya. Dan itu ya lambat laun sekarang kalau beberapa orang tua tidak lagi menerapkan itu, mungkin daya kemelekatannya nggak terlalu dalam gitu ya. Iya. Ke anak gitu kan, lepas aja biar lepas Pak. Iya. Sekarang kan lagi musim Gen Z tuh nyalahin generasi sebelumnya. Soal apa tuh? Baru tahu gua. Secara itu? Kalau gini, ada kayak semacam anekdot lah ibaratnya. Jadi kalau Gen Z, kalau Gen X atau Gen Boomers atau yang generasi Boomers atau segala macam, ada semacam anekdot. Kalau dimarahin bos, mereka oke aja, udah nggak apa-apa. Lu kenapa nggak apa-apa? Kalau anak Gen Z sekarang, wah dasar bosnya toksik gitu, lingkungan kerja toksik. itu tuh terjadi gitu. Sebenarnya itu terjadi di kita gitu. Oh itu gue mau kaitkan dengan kesadaran emosi dan kesadaran diri. Iya. Gitu. Jadi makanya gue bilang ini kan kita ngalor gitu aja ya. Jadi rasa air aja nih. secara mental tuh kita beda lah. Ya satu itu ya. Nanti kita simpulkan di akhir. Hanya memang generasi kita juga kesulitan kalau harus berhadapan sama Gen Z gitu loh. Secara literasi mereka banyak dari berbantah-bantahan segala macam, jago. Lu rasain nggak itu? Lu rasain nggak? Gue rasain itu gitu. Jago gitu. Dinasehatin mereka seolah-olah oh ya tahu gitu. Oh ya tahu gitu. Permasalahannya kan kita belum tahu dia di lapangan bagaimana gitu loh, di dunia ya. Kenyataan tuh kayak gimana. Ini bagi yang ngalamin gue, yang ngalamin
karena berbeda karakter tiap anak kan. Kalau lu kan itu ya tidak ada pembanding ya. Iya. Kalau gue kan ada pembanding ya. Ada masih ada di antara salah satu anak itu yang ya apa kolot gitu. Maksudnya nurut ke orang tua ada salah satunya ada gitu. Memang tetap masih ada yang dia disiplin tertib gitu kan. Tapi ada juga yang berontak gitu kan. Ada yang begitu. Gitu. Iya. Contoh gini, kalau gue selalu berpikir gini, ternyata anak sekarang, kalau pada saat orang tua sekarang mendidik anak itu lebih baik memilihkan lingkungan dia bergaul, lingkungan dia berkembang, itu orang tua yang pilihkan. Kalau dulu kan enggak, lu mau bergaul sama siapa, lu mau bergaul sama ini, mau sama berandalan kayak, mau sama ustadz kayak segala macam, itu terserah lu yang ngerasain ininya masalahnya sendiri. Dampaknya memang nanti ketika ada masalah apa-apa pasti ke orang tua lari. Tapi kalau sekarang karena kekhawatiran itu juga, karena pengalaman itu juga yang kita sebagai orang tua sekarang, itu akhirnya gue berpikir, wah zaman sekarang udah zaman kacau balau ya ibaratnya, secara pergaulan, secara gaya hidup dan ya semuanya sebenarnya, semua aspek gitu. Artinya wah lebih baik si anak ini dipilihkan lingkungan bergaul dia, lingkungan berkembang, lingkungan pendidikan dia, kita yang milihin gitu loh. Meskipun nggak semua orang tua punya kesempatan atau sempat berpikir itu gitu loh. Yang penting anaknya sekolah gitu kan, karena bicara masalah faktor-faktor yang lain di belakang dia kan ada. Tapi gue berpikir gue lebih sepakat begitu, dan itu mungkin cara berpikir gue yang akhirnya mempengaruhi si anak ini gitu loh. Lebih tepatnya gini, dulu itu Los Endol ya. Salah satu narasi gue inget Los Endol, jarang ada pelarangan, maksudnya nggak juga disebutkan lu bebas mau bergaul sama siapa, tapi tidak ada bentuk warning di awal atau di sela-sela tuh nggak ada gitu. Jadi memang kita sendiri bebas kemana aja. Nah sekarang itu juga salah satu metode konvensional yang tetap masih gue sematin, Win. Ya gue bilang ke anak, bergaul ke siapa aja kak, kemana aja boleh gitu kan, asal tahu batasannya gitu kan, tidak berlebihan, tidak mengambil yang haknya gitu kan, tahu batasannya gitu kan. Justru malah kalau dilarang-larang, tadi kalau misalnya itu penjurusan, istilahnya penjurusan aja ya. yang ini boleh, yang ini itu penjurusan kan. Kalau gue sih malah bilangnya boleh kak, kemana silakan gitu, malah cari temen yang seluas-luasnya, bentuk jaringan dari sekarang gitu kan, bentuk networking gitu kan. Nanti kan ya kita nggak ada yang tahu masa depan si ini jadi apa, si dia jadi apa gitu kan. Sudut pandang lu yang lu terapkan ke anak, sudut pandang gue yang gue terapkan ke anak, itu akan menciptakan generasi yang beda lagi ntar gitu loh. Jadi ini juga ini ya, share ke orang tua yang sejaman sama kita ya, maksudnya ya jangan juga terlalu mengekang anak, walaupun kita punya rasa kekhawatiran tadi itu ya, bahkan berlebih gitu. Tetap wise bijak aja ke diri sendiri, ke anak juga. Justru dengan keterbukaan informasi, kita yang harus tahu lebih dulu juga, mewanti-wanti anak, oh ini mainnya kesini-sini, tahu dulu gitu tempatnya ini gitu loh. Jadi jangan di depan langsung larang anak, jangan juga. Jadi nanti kayak robot gitu loh. Jangan sampai ke perkembangan anak kita mau jadi seperti itu, taunya dia berontak di belakangan. Dan ya beberapa kejadian sih anak yang begitu gitu kan, ada aja gitu kan. Nah lebih baik memang nasihat yang baik itu ya nasihat yang bukan pelarangan sih menurut gua, nasihat yang meluruskan, itu nasihat yang baik. Hanya permasalahannya kan kita nggak semua orang tua punya apa ya, punya karakter begitu. Justru kita sharing sekarang, punya kemampuan untuk seperti itu gitu. Kan ada yang lebih dominan di pikiran orang. Betul. Setiap orang tua pasti ada sesuatu hal yang lebih dominan, yang akhirnya dia menentukan arah si anak tuh kemana gitu, harus bagaimana ngedidiknya gitu kan. Ada banyak ya, kalau kedewasaan dipengaruhi oleh proses perjalanan dia sebagai anak, bercampur lah ya, maksudnya dalam rumah gitu ya, dari dia kecil sampai dewasa, kecuali ngekos gitu ya, sampai dia kuliah, kan tahu dia role model orang tuanya ngedidik gitu ke dia gitu kan, dia dapetin semua gitu kan. Nah maksudnya jangan sampai
menjadi role model yang kaku gitu kan, itu kan nanti keingetan gitu ke anak gitu, termemorikan gitu kan. Jadi kayak begitu, apapun yang didapat di masa lalu kita yang mungkin kita juga nggak bagus atau bahkan lebih buruk gitu kan, kalau bisa memang jangan kolot lah gitu kan, Iya. jangan begitu gitu. Ya mengekang juga, terlalu mengekang juga nggak boleh. Terlalu membebaskan juga nggak boleh. Tapi yang paling sulit mengambil jalan tengah-tengah ini yang sulit gitu. Kita kan kadang-kadang tolak ukurnya apa sih kalau misalnya kita mendidik Kita anak masih ada di tengah-tengah gitu. Ngomongin masalah anak kita pengen ngerokok gitu. Iya, ya begitulah makanya. Nggak apa-apa ini Nggak apa-apa ini. ukuran dewasa Tapi ini. gini loh, gue bukannya ngeles ya. Tapi inilah kenyataan gitu loh. Kita ngomongin anak, toh nggak ada di depan kamera juga kan. Kalau misalnya kita lagi ngumpul kita ngerokok, ngomongin anak harusnya begini harusnya begitu. Tapi kita ngerokok. Ya kenyataan begitu. Ya maksudnya itulah yang akhirnya dikasih pandangan lurus tadi gitu ya. Ini begini gitu loh. Baik buruknya, positif negatifnya gitu kan. Dikasih pandangan, yang benar memang dikasih pandangan. Iya. Memicu itunya kan berpikirnya tuh. Akhirnya dia, oh memang itu yang buruk, ini yang baik. Jadi dia memilah dan memilih gitu, dikasih pandangan gitu kan. Jangan malah dikasih jurusan-jurusan tadi itu kan. Nggak boleh rokok, nggak boleh rokok, apa sih rasa rokok gitu. Akhirnya begitu kan masalah gitu. Iya. Gitu. Yes. Boleh kita simpulkan? Boleh. Apa tadi? Jadi Tapi kalau lu sama gua kesimpulannya sebenarnya sepakat lah ya. Secara mental tuh memang beda. Secara mental tadi memang masalah itu ya, kestruggleannya ya. Iya, secara mental untuk bertahan daya hidup, juang, daya juang, daya survive ya. Itu beda. Menghadapi orang gitu kan. Lebih kuat yang dulu lah. Lebih kuat yang dulu ya. Itu satu. Dulu kan nggak ada istilah lingkungan kerja yang toksik atau bos yang toksik atau teman kerja yang toksik, gitu kan nggak ada istilahnya. Kita kalau ini kan jadi kayak semacam pengeluh, justru kita bakal dibilang ngeluh aja lu gitu kan. Kalau dulu kita begitu kita dibilang ngeluh aja loh. Satu itu. Kedua secara overprotective. Iya. Kewajaran nggak maksudnya? Gue agak atau jangan khawatir kalau bisa dibilang itu adalah kewajaran atau nggak wajar ya. Tapi itu adalah kewajaran korelasi dengan zaman sekarang. Itu adalah dampak dari perkembangan teknologi sekarang. Ya, itu jadi adalah wajar. dampak. Wajar dong, tetap wajar orang tua. Mungkin ya. Overprotective. Tapi itu udah dampak gitu loh. Karena tadi kita bahas ya. Karena informasi yang masuk ke kita itu sangat tidak terbendung dan over informasi kita tuh. Apalagi kalau yang masuk itu yang negatif-negatif, terus selesai itu membentuk pola pikir orang tua, akhirnya curiga terus sama anak gitu kan. Nah itu jadi bisa dibilang. Lu juga? Iya, gue harus mentang-mentang lihat anak ke kamar gitu ya. Gue harus ngapain? Dia buka gitu. apa gitu? Ngapain nih anak nih? Ngapain nih anak gitu kan? Gue jadi ingat, gue dulu ngapain ya? Gitu loh jadinya. Kalau ketahuan ya sok-sokan banget sih bapak ibu gitu kan. Tapi ya itu bentuk, sekali lagi bentuk sih, maksudnya overprotective yang positif gitu kan. Dulu tidak ada warningnya gitu kan. Sekarang kita udah tahu gitu kan. Jadi memang ya bukan malah menjangan-jangankan gitu, melarang-larang anak, bukan gitu. Karena ya tadi itu berangkat dari pengalaman sehingga menjadi early warning gitu kan, jadinya gitu. Dan gue sepakat kalau Gen Z ataupun gen sesudahnya yang Gen Alpha itu jauh lebih pintar dari anak-anak zaman generasi kita dulu. Informasi mereka lebih punya luas. Ya, teknologi jauh mereka lebih menguasai karena mereka lahir bersama teknologi yang berkembang itu loh. Betul. Itu gue harus akuin itu. Tapi sekali lagi, apapun kemampuan dia, apapun wawasan atau ilmu dia, itu akan ada masanya dibenturkan dengan mental dia seperti apa gitu loh. Gitu kebanyakan sih gitu. Itu mental dia seperti apa. Ada yang langsung drop, ada yang langsung frustasi, ada yang langsung banting setir jadi apalah gitu. Itu mungkin anak sekarang gitu. Tapi gue akuin anak sekarang tuh jauh lebih cerdas secara pengetahuan, secara wawasan. Mereka jauh lebih kreatif malah. Ya, terakhir masalah mendidik ya, mengelola anak gitu, mengelola semuanya lah, emosi segala macam, pertumbuhan ya. Itu bagaimana dengan
dia berkembang dengan zaman sekarang gitu. Ini rasanya nggak bisa digeneralisir ya, karena setiap orang tua punya metode yang berbeda, meskipun ada kesamaan ya. Tapi biar bagaimanapun, gue sendiri ke anak, gue lebih condong ke mental. Ya. Jadi begini, kalau ya seperti yang gue bilang tadi, lu kalau misalnya lu punya masalah, lu coba cari solusi sekuat tenaga lu dulu, semampu lu. Ketika lu ini baru ngomong ke orang tua. Ya. Kemudian bicara masa depan, ya lu jangan terpatok dengan kuliah. Lu ada di universitas yang elit atau yang terkenal atau yang memang populer, lu jangan terpatok di situ. Tapi selama lu kuliah, disitulah tempat lu mencari pengalaman, entah itu pekerjaan atau segala macam. Karena kita tuh masih nggak bisa lepas dari ketika kita mau melamar, padahal fresh graduate, tapi yang dituntut adalah pengalaman sekian tahun. Itu kan bertentangan banget gitu sama fresh graduate-nya gitu kan. Nah, disitulah lu cari. Semasa kuliah itu bukan artinya fokus dengan pelajaran yang resminya, enggak. Lu harus cari pengalaman, justru cari pengalaman kerja di situ gitu. Gua nitipin itu aja sih sama anak-anak. Ya. Kalau dari gua, kita nggak bisa menyalahkan anak, nggak bisa menyalahkan arus perkembangan zaman ya. Iya. Itu harus balance memang. Kita lah orang tuanya memang punya early warning tadi itu kan. Iya. Punya pengaman duluan. Jadi ya pandai-pandai, walaupun kita orang tua yang emosian, misalnya orang tua yang masih juga, kan kita orang tua yang masih boleh dibilang masih juga punya energi lebih ya. Iya. Selama belum nyampe umur 50 tahun ya. Kalau 50 ke atas mungkin sudah lebih pasrah. Lebih harusnya udah lebih bijak gitu. Jadi bijak-bijak aja menghadapi pertumbuhan anak dan perkembangan zaman gitu. Jadi ya pandai-pandai juga kita mengarahkan gitu ya. Mengarahkan, terus memilah, memberitahu informasi yang lebih juga. Kita orang tua yang menjadi sumber informasi juga, selain dari informasi digital tadi gitu ya. Kayaknya gini, si anak itu pasti punya sudut pandang berdasarkan informasi, pengetahuan, wawasan yang dia dapat di medsos atau di luar atau di lingkungan pergaulan. Tapi biar bagaimanapun, si anak itu nggak boleh nggak dapat sudut pandang orang tua, karena itu sebagai pembanding, sebagai referensi, juga bisa dijadiin sebagai acuan gitu. Itu aja sih ya. Oke, TKD Edwin dan Dodi seri 1 masalah perkembangan anak dan perkembangan zaman 90-an sama era sekarang 2023. Unek-unek juga ya. Makasih ya udah nonton ya. Oke, makasih. Kita sambung lagi dengan tema lainnya. TKD out.